Oke, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak gimana caranya listrik di dalam gadget kita itu bisa diatur? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia salah satu komponen paling dasar tapi super penting di dunia elektronik, dioda semikonduktor. Bayangin aja, ini tuh kayak satpamnya listrik yang tugasnya bikin jalan satu arah. Nah, ngomongin soal jalan satu arah, coba tebak, apa persamaannya charger HP kamu sama jalan satu arah? Kedengarannya aneh ya, tapi jawabannya itu ada di jantung komponen kecil yang bakal kita bedah hari ini. Intinya, keduanya sama-sama cuma ngizinin lalu lintas lewat dari satu arah aja. Oke, siap. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama bahan-bahannya. Terus kita kasih sedikit sihir yang namanya doping. Habis itu, kita bakal ngebangun gerbang satu arah kita sendiri, belajar gimana cara buka tutupnya, dan yang paling seru, kita lihat gimana semua ini kepake di dunia nyata, dari AC ke DC. Yuk, mulai! Oke, bagian pertama, konduktor, isolator, dan si penengah. Jadi di mana sih posisi si semikonduktor ini? Nah, biar ngerti kenapa semikonduktor itu spesial, kita harus bandingin dulu sama saudara-saudaranya. Jadi gini, kemampuan material buat ngalirin listrik itu namanya resistivitas. Coba deh lihat tabel ini, jomplang banget kan? Di satu sisi, ada konduktor kayak tembaga. Resistivitasnya super kecil, listrik lewat aja gitu, lancar jaya. Di sisi lain, ada isolator, contohnya kaca. Resistivitasnya gede banget, listrik susah banget nembusnya. Nah, semikonduktor, kayak silikon, itu ada di mana? Persis, dia ada di tengah-tengah. Nggak terlalu ngalir, tapi juga nggak terlalu ngeblok. Nah, ini dia yang bikin semikonduktor itu unik banget. Lihat grafiknya. Kalau konduktor biasa, makin panas, hambatannya malah makin gede. Listrik jadi makin ogah-ogahan lewat. Tapi, lihat semikonduktor yang garis bawah itu. Aneh kan? Justru pas dia makin panas, hambatannya malah turun. Listrik jadi makin gampang lewat. Sifat kebalikan inilah yang jadi kunci dari semua keajaiban yang bakal kita bahas. Lanjut ke bagian kedua, keajaiban doping. Jadi, gimana sih cara kita mengubah perilaku si semikonduktor ini? Nah, disinilah kita masuk ke resep rahasianya, yaitu proses yang namanya doping. Jadi apa itu doping? Doping itu intinya proses mencemari semikonduktor murni dengan sengaja. Tapi ini bukan pencemaran sembarangan ya. Ini proses yang super presisi, di mana kita nambahin sedikit banget atom asing. Anggap aja kayak lagi masak, kita nambahin secuil garam buat ngubah total rasa masakannya. Nah, doping itu kayak gitu, tapi buat ngubah sifat listriknya. Gimana caranya? Oke, bayangin kristal silikon murni itu rapi banget. Tiap atom silikon punya 4 tangan buat gandengan sama tetangganya. Sekarang, kita cemari dia pakai fosfor yang punya 5 tangan. Nah, 4 tangan fosfor gandengan sama silikon, tapi ada 1 tangan yang, jomblo. Elektron ini nggak punya pasangan, jadi dia bebas keluyuran. Karena ada kelebihan elektron yang muatannya negatif, material ini kita sebut tipe N. N untuk negatif. Sekarang kita coba sebaliknya. Gimana kalau kita masukin atom boron yang tangannya cuma 3? Nah, waktu dia masuk ke barisan silikon, bakal ada satu tempat yang kosong. Ada satu ikatan yang kurang. Kekosongan ini kita sebut lubang atau hole. Dan lubang ini karena haus akan elektron, bertindak seolah-olah dia muatan positif. Makanya, material ini kita sebut tipe P. P untuk positif. Oke, jadi sekarang kita punya 2 bahan baru. Material tipe N yang kelebihan elektron bebas pembawa muatan negatif, dan material tipe P yang kekurangan elektron, jadi punya lubang pembawa muatan positif. Yang satu kebanyakan elektron, yang satu kehausan elektron. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau 2 material ini kita satuin? Masuk bagian ketiga, menciptakan gerbang satu arah. Apa sih yang terjadi kalau tipe P ketemu tipe N? Nah, ini dia momen puncaknya. Disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai waktu kita ngegabungin mereka dan ngebentuk yang namanya PN junction atau sambungan PN. Begitu tipe P dan tipe N ini nempel, langsung deh terjadi kaos sesaat. Elektron-elektron bebas dari sisi N yang jumlahnya banyak banget, langsung lihat ada banyak kursi kosong di sisi P. Tanpa dikomando, mereka langsung rame-rame nyebrang buat ngisi lubang-lubang itu. Proses penyeberangan massal ini namanya difusi. Setelah chaos tadi reda, di area perbatasan itu terbentuklah sebuah zona yang unik, namanya lapisan deplesi. Zona ini jadi kosong, gak ada lagi elektron bebas atau lubang yang berkeliaran. Akibatnya, zona ini jadi semacam tembok atau penghalang listrik. Nah, inilah gerbang satu arah kita. Dan untuk saat ini, gerbangnya lagi ketutup. Lanjut ke bagian 4, membuka dan menutup gerbang. Oke, kita udah punya gerbangnya, tapi sekarang posisinya terkunci. Gimana dong cara kita ngontrolnya? Jawabannya simple, pakai tegangan listrik.
Coba kita sambungin baterai. Kutub positifnya ke sisi P, yang negatif ke sisi N. Ini namanya forward bias atau prasikap maju. Apa yang terjadi? Kutub positif bakal nendang lubang-lubang positif, dan kutub negatif bakal nendang elektron-elektron negatif. Semuanya dipaksa bergerak ke arah perbatasan. Akibatnya, tembok penghalang tadi jadi makin tipis. Gerbangnya mulai kebuka. Dan begitu tegangan yang kita kasih cukup kuat, kira-kira sekitar 0,6 volt buat silikon, tembok penghalang itu bakal jebol. Arus listrik langsung bisa ngalir deras banget. Boom! Gerbangnya terbuka lebar. Sekarang, gimana kalau baterainya kita balik? Kutub negatif kita sambungin ke sisi P, yang positif ke sisi N. Ini namanya reverse bias atau prasikap mundur. Yang terjadi adalah kebalikannya. Elektron dan lubang malah ditarik menjauh dari perbatasan. Akibatnya, tembok penghalang di tengah itu jadi makin tebal dan makin kuat. Gerbangnya dibanting tutup terus digembok. Kalau kondisinya begini, ya hampir nggak ada arus yang bisa lewat sama sekali. Mau tegangannya digedein kayak apa juga, tetap aja keblokir. Dioda ini sekarang sifatnya kayak isolator super kuat. Dia bener-bener ngeblokir total arus yang coba-coba lewat dari arah yang salah. Jadi intinya apa? Kita baru aja ngebangun sebuah katup elektronik satu arah. Arus listrik boleh lewat, tapi cuma ke satu arah aja. Kalau dia coba balik arah, nggak bakal bisa. Jalan buntu. Oke, bagian terakhir. Dari AC ke DC. Ini dia pekerjaan terpenting si dioda. Sekarang kita udah tahu cara kerjanya, yuk kita lihat aplikasi paling keren dan paling sering kita pakai setiap hari. Namanya adalah penyarahan. Jadi gini, listrik dari colokan di rumah kita itu jenisnya AC atau arus bolak-balik. Artinya arusnya maju mundur terus. Masalahnya hampir semua gadget kita, HP, laptop, dan lain-lain butuhnya listrik DC atau arus searah yang ngalirnya lurus aja. Nah, dioda inilah yang jadi jembatan antara dunia AC dan DC. Dan inilah salah satu rangkaian paling cerdas, penyearah jembatan. Lihat deh, dengan 4 dioda yang disusun kayak gini, setiap kali arus AC yang maju mundur itu coba ngalir ke arah yang salah, dia bakal dipaksa belok sama dioda-dioda ini biar tetap ke jalur yang benar. Hasilnya, gelombang listrik yang tadinya negatif, dibalik paksa jadi positif semua. Jadi arusnya sekarang cuma maju aja, walaupun masih naik turun. Yap, inilah yang terjadi di dalam charger HP kamu. Oke, keren. Kita udah berhasil ngubah AC jadi DC. Tapi, tunggu dulu. Arusnya emang udah searah. Tapi kok masih bergelombang gini ya, naik turun terus? Ini belum cukup stabil buat gadget kita yang sensitif. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita ngeratain ombak ini? Nah, ternyata itu bukan tugasnya diode sendirian. Dia butuh teman. Jawabannya ada di komponen lain, yaitu kapasitor. Kapasitor ini tugasnya kayak waduk kecil. Dia nyimpan energi pas tegangannya lagi tinggi, terus ngelepasin pas tegangannya turun. Hasilnya, gelombang tadi jadi jauh lebih rata dan mulus. Jadi aliran DC yang stabil, siap buat ngecharge HP kamu. Keren kan? Diode itu emang pemain tim yang hebat.